kali ini kami akan membahas tentang perilaku penyimpangan seksual yang perlu kita pahami semua agar kita dapat menciptakan lingkungan yang aman, menjaga diri kita, dan menghormati orang lain. 3. Nah, teman-teman udah tahu belum apa itu perilaku penyimpangan seksual? Nah, perilaku penyimpangan seksual adalah perilaku atau tindakan yang berkaitan dengan aktivitas seksual yang tidak sesuai dengan norma hukum, sosial, dan etika. Nah, contohnya itu seperti tindakan yang merugikan, memaksa, dan melibatkan orang lain tanpa persetujuan. Selanjutnya itu adalah contoh pelaku penyimpangan seksual. Ada beberapa bentuk contoh pelaku penyimpangan seksual. Yang pertama itu adalah pelecehan seksual, di mana itu ketika seseorang seperti wanita cabul dan juga sentuhan yang tidak pantas. Yang kedua itu adalah ekshibisionisme. Ini adalah ketika seseorang itu memperlihatkan organ seksualnya itu secara sengaja. Yang ketiga ini adalah voyeurisme. Nah, untuk voyeurisme ini adalah ketika seseorang mengintip tanpa rasa izin. Yang keempat itu adalah pedofilia. Nah, untuk pedofilia ini adalah ketertarikan seseorang pada anak di bawah umur. Yang kelima itu adalah pemaksaan atau kekerasan seksual dalam bentuk apapun. Perilaku penyimpangan seksual dapat berdampak negatif bagi pelaku maupun korban. Untuk korban dapat menderita rasa takut, menurunkan percaya diri, dan juga gangguan mental. Sementara bagi pelaku dapat berhadapan dengan proses hukum dan juga mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat. Baik, selanjutnya ada faktor penyebab. Jadi ada beberapa faktor penyebab yang menyebabkan seseorang itu berperilaku menyimpang seksual. Yang pertama itu kurangnya kontrol diri. Yang kedua itu pengaruh dari lingkungan yang tidak sehat atau pergaulan bebas. Yang ketiga itu kurangnya taat agama, dan yang keempat itu kurangnya edukasi akan seksualitas yang sehat. Halo teman-teman semua, jadi kalian sudah tahu kan apa itu penyimpangan seksual dan juga faktor penyebabnya dan juga dampak negatif dari penyimpangan itu tersebut. Jadi kita bisa nih untuk mencegah dengan beberapa cara. Yang pertama, mungkin menggunakan media sosial secara bijak dan juga tidak menyebarkan konten-konten yang sensitif. Jadi kita sebagai Gen Z nih harus mempunyai kesadaran hindari untuk mengakses, menyebarkan, dan juga membagikan konten-konten yang sensitif kayak konten yang pornografi. Terus kita mempunyai kesadaran untuk bermedia sosial karena itu tuh mencegah normalisasi perilaku yang tidak pantas. Yang kedua, mungkin kita memberikan edukasi seksual sehat secara bertahap kepada usia yang dini. Jadi kita memberikan edukasi yang sehat sesuai usia, dan juga karena itu membantu anak-anak maupun sampai remaja itu tuh bisa memahami hak tubuh mereka itu sendiri. Yang kedua, baik teman-teman semua, jadi pencegahan yang selanjutnya yaitu membuat batasan diri atau boundaries personal. Nah, kita harus belajar nih teman-teman, belajar banget untuk ngomong tidak kalau misalkan kita berada di keadaan yang tidak nyaman bagi kita sendiri, dan juga kita harus mengetahui hak tubuh kita itu sendiri. Yang keempat yaitu melaporkan pelaku ke pihak berwenang. Jadi kita nggak boleh ya teman-teman membiarkan atau berdiam karena pelaku itu harus pantas ya untuk mendapatkan sanksi. Jadi karena pelaku itu harus mendapatkan sanksi, jadi kita juga mendapatkan perlindungan dan pendampingan nantinya. Yang kelima dan juga yang terakhir, kita harus membuat lingkungan yang nyaman dan aman di kampus, sekolah, keluarga, dan juga di masyarakat, karena kita perlu banget ya teman-teman untuk saling menghormati, dan juga kita harus berkolaborasi dengan masyarakat soal pengawasan kalau misalkan ada pelaku yang tidak pantas ke masyarakat yang lain. Jadi begitu aja ya teman-teman untuk pencegahan kali ini. Ingat ya teman-teman semua, memahami perilaku penyimpangan seksual bukan hanya untuk kita sendiri, tetapi juga kita bisa menghormati orang lain dan berperan dalam menciptakan lingkungan aman dan damai. Terima kasih sudah menonton. See you next time teman-teman.